Berbagai peristiwa unik, menarik hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. Pria bernama Luis Geraldo dos Santos tidak pernah menduga saat ia pulang ke rumah dan melihat rumahnya hanya tinggal setengah. Pria berumur 52 tahun tersebut bengong setelah mantan istrinya mengambil uang kompensasi atau ganti rugi atas tanah yang akan dipergunakan untuk Rio Olympic Park. Ia adalah salah satu dari ratusan warga Villa Autodromo, sebuah komunitas yang terletak di tepi situs Olympic Park. Tahun depan, lokasi ini akan digunakan untuk pesta olahraga di Rio de Janeiro, Brazil. Lingkungan tempat ia tinggal, beberapa di antaranya terletak di dalam denah Olympic Park yang direncanakan dan telah ditandai untuk pembongkaran oleh Dewan Kota Rio. Beberapa telah menerima penawaran ganti rugi, sementara yang lain bertahan termasuk Luis. Luis yang berprofesi sebagai tukang batu ini mengatakan pihak berwenang menawarinya hanya 20.000 pound sterling atau 320 juta rupiah untuk rumahnya tersebut. Namun ditolaknya karena jumlahnya sangat murah. Ayah 3 anak ini tidak pernah membayangkan apa yang akan terjadi ketika mantan istrinya memutuskan untuk mengambil tawaran tersebut. Saat tiba, ia terkejut. Rumah telah terbelah menjadi 2, namun tak ada yang bisa dilakukan olehnya. Kasus Angelin, bocah berusia 8 tahun benar-benar mencuri perhatian masyarakat. Setelah dinyatakan hilang hampir 1 bulan lamanya, jasad Angelin ditemukan di halaman rumahnya. Agus, lelaki asal Sumba, Nusa Tenggara Timur, tersangka pembunuh Angelin, nekat menghabisi nyawanya untuk menutupi kelakuan bejatnya usai melakukan pelecehan seksual terhadap gadis kecil tersebut. Sebelum dilecehkan, kepala Angelin dibenturkan ke lantai oleh Agus. Diduga hal itulah yang membuat bocah kelas 2 SDN 12 Sanur itu meninggal dunia. Agus melakukan perbuatan itu di lantai 2 kediaman ibu angkat Angelin, Margareta. Takut perbuatan bejatnya diketahui Margareta, lelaki yang baru 1 pekan bekerja di rumah Margareta memutuskan untuk mengakhiri hidup Angelin. Agus melakukan pelecehan seksual terhadap Angelin pada malam hari saat Margareta tidak ada di rumah di Jalan Sedap Malam, Sanur, Denpasar. Saat kamar Agus digeledah, ditemukan palu dan kaos berwarna putih yang ditemukan ada bercak darah. Selamat jalan, Angelin. Kecelakaan bus terjadi di jalanan sibuk kota New York, Amerika Serikat. 2 bus bertabrakan di dalam terowongan Lincoln yang ramai kendaraan. Sedikitnya 31 orang luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Juru bicara Departemen Pemadam Kebakaran New York menuturkan tidak ada korban yang mengalami luka parah. Kecelakaan ini terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 9:30 waktu setempat ketika sebuah bus transit dari New Jersey menabrak bagian belakang bus tur yang membawa para pelajar asal Kanada. Penyebab tabrakan ini belum diketahui pasti. Departemen Pemadam Kebakaran New York menyebut ada 31 korban luka yang dibawa ke rumah sakit setempat. Kecelakaan ini memicu kemacetan di ruas jalan sekitar lokasi kejadian. Bahkan dilaporkan ada seorang wanita hamil yang hendak melahirkan namun terjebak kemacetan di lokasi. Dengan bantuan polisi, wanita ini dibawa ke rumah sakit. Lincoln Tunnel merupakan salah satu terowongan paling sibuk yang menghubungkan Manhattan dengan New Jersey. Data otoritas tempat menyebut sekitar 19 juta kendaraan melintasi terowongan ini setiap bulan pada tahun 2014. Samuel Bishop dari Plymouth, Inggris mengalami kerusakan otak permanen setelah berusaha mengakhiri hidupnya tahun lalu. Saat itu pemuda 20 tahun tersebut mencoba bunuh diri dengan menghirup karbon monoksida. Beruntung nyawanya tertolong, namun bagian otaknya mengatur emosi mengalami kerusakan, membuatnya menjadi manusia yang tak bisa berhenti tersenyum sepanjang waktu. Semula dokter menyatakan tak ada harapan hidup baginya.
Hasil pemindaian otak menggunakan CT scan menunjukkan tidak ada aktivitas di dalam otaknya. Setelah 1 minggu dalam kondisi koma medis di unit perawatan intensif rumah sakit Derryford yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Saat mesin pendukung kehidupan dimatikan, ia mulai bernapas dan menggerakkan lengannya untuk pertama kali pada awal Juni 2015. Ia bisa membuka matanya dan mulai berbicara dengan dokter pada hari ke-13 setelah dirawat. Sam, begitu ia biasa disapa, diharuskan melakukan fisioterapi selama beberapa bulan. Namun keanehan terjadi pada wajahnya. Bibirnya selalu menyunggingkan senyum sepanjang waktu tanpa ia perlu repot menarik ujung bibirnya ke atas. Sam mengatakan ia ingin bunuh diri karena merasa tak bisa lagi berdamai dengan dirinya. Ia mengaku menjadi korban pelecehan seksual selama 3 tahun ketika masih kecil. Ia pun mengakhiri hidupnya. Ia mengunci diri di garasi dan mulai menyalakan sepeda motor dan menghirup karbon monoksida. Uni Emirat Arab rupanya negara yang paling bermurah hati kepada satuan polisinya. Di negara itu, para petugas polisi dipersenjatai dengan mobil-mobil sport super mewah untuk berpatroli di jalanan. Sebelumnya ramai diberitakan jika Dubai membeli mobil mewah Eropa seperti Lamborghini, Aston Martin, Ferrari, dan Bugatti untuk para polisinya. Nah, kini negara tetangga unjuk kekayaan. Pemerintah Abu Dhabi baru-baru ini membeli mobil Lykan Hypersport untuk satuan polisinya. Lykan adalah salah satu mobil termahal di dunia dan sempat menjadi bintang di film Furious 7. Uniknya lagi, Lykan Hypersport adalah mobil asli bikinan Timur Tengah, dijuluki sebagai supercar dari Timur Tengah. Lykan Hypersport diproduksi oleh W Motors, sebuah perusahaan otomotif yang berlokasi di Lebanon. W Motor hanya memproduksi 7 unit Lykan Hypersport di dunia. Satu unitnya dijual dengan harga 3,4 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 44 miliar rupiah. Dipacu dengan mesin 3,7 liter twin turbo flat, mobil ini bisa menyemburkan tenaga setara dengan 740 tenaga kuda dan bisa mencapai kecepatan 100 km per jam dari posisi diam hanya dalam 3 detik. Selain kekuatan yang dahsyat, Lykan Hypersport dijual dengan harga selangit karena perhiasan berlian yang dipasang di 2 lampu depan mobil tersebut. Warga Shanghai, Cina tengah geger sebab jembatan bersejarah peninggalan dinasti Ming menghilang tanpa bekas. Hingga kini jembatan berusia 440 tahun itu belum diketahui keberadaannya. Tak ada jejak sama sekali di mana jembatan yang dibangun sekitar tahun 1575 itu. Apakah ambrol dan tenggelam ke sungai yang mengalir di bawah jembatan itu atau dipindahkan? Namun Wakil Presiden Universitas Tongji, Wu Jiang, mengatakan jembatan itu sudah dimasukkan sebagai cagar budaya sejak 2008, sehingga di bawah undang-undang tak mungkin jembatan itu dipindahkan. Bagi warga distrik Pudong, Shanghai, jembatan itu memiliki banyak kenangan. Jembatan itu masih digunakan pada masa pemerintahan Kaisar Qianlong dari dinasti Qing atau sekitar tahun 1736 sampai 1799. Sejumlah dokter di Cina sukses mengeluarkan 420 batu dari ginjal seorang pasien. Pasien bernama He itu harus menjalani operasi bedah selama 2 jam di rumah sakit kota Tungyang, bagian timur provinsi Zhejiang untuk mengeluarkan semua batu ginjalnya. Dokter di rumah sakit mengatakan ratusan batu dalam ginjal He amat mungkin terbentuk karena dia sering makan tahu dan kurang minum air. Produksi dari kacang kedelai, khususnya tahu, mengandung kadar kalsium yang tinggi. Kalsium yang begitu banyak tidak bisa dicerna dan dikeluarkan tubuh tanpa air dalam jumlah cukup. He mendatangi dokter pada Mei dan mengeluh sakit perut. Setelah melakukan CT scan, diketahui bahwa ginjalnya terisi penuh dengan batu. Dokter mengatakan bila He menunda operasi bedah lebih lama, ginjalnya harus diangkat. Walau 420 batu ginjal adalah jumlah yang banyak, jumlah itu belum mendekati rekor dunia. Pada 2009, seorang dokter di India mengeluarkan 172.155 batu dari ginjal kiri seorang pasien setelah pembedahan 3 jam. Catatan itu masuk Guinness World Records.
Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, telah resmi menikah dengan Selvi Ananda Kamis pagi kemarin. Seusai akad nikah, Presiden Jokowi mengucapkan syukur karena akad nikah berjalan lancar. Seusai pernyataan pers tersebut, kedua mempelai melakukan serangkaian acara adat seperti saling menyuapi dan sungkem pada kedua orang tua dari dua belah pihak. Setelah sungkem, kedua mempelai langsung duduk di pelaminan dan acara dilanjutkan dengan resepsi untuk kerabat dan warga masyarakat. Presiden Jokowi disebutkan mengadakan pesta rakyat untuk merayakan pernikahan anaknya ini. Berbagai makanan pun dihidangkan, mulai dari martabak hingga surabi khas Solo yang langsung dimasak di tempat. Pernikahan yang dikatakan hanya mengundang sedikit tamu ini diselenggarakan dengan sederhana untuk ukuran hajatan seorang presiden. Pemirsa, itulah On This Week versi On The Spot.